atau dampak yang akan diterima atau dirasakan oleh perusahaan Bapak Ibu ketika mematuhi kepatuhan hukum. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait dampak positifnya. Yang pertama, tentu perusahaan itu dapat terhindar dari yang namanya sanksi, sanksi administratif maupun sanksi pidana. Yang perlu diperhatikan ini adalah sanksi pidananya. Karena apa? Karena direktur itu ketika ada permasalahan dalam perusahaannya pasti yang bertanggung jawab adalah direkturnya atau CEO-nya, di mana ini juga sejalan di Undang-Undang PT yang pada intinya adalah direksi bertanggung jawab secara perdata maupun secara pidana di dalam maupun di luar peradilan gitu. Ini tentu ketika kita menjalankan bisnis ini hal-hal yang kita hindarin lah terkait dengan sanksi-sanksi atau apalagi sanksi pidana seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan nilai atau value reputasi perusahaan di depan atau di hadapan mitra bisnis perusahaan Bapak Ibu, di depan investor ataupun di depan dari customer. Tentu ketika Bapak Ibu sudah mematuhi kepatuhan hukum itu menjadi indikator yang gampang lah bagi investor dalam menentukan apakah dia akan menanamkan modal di perusahaan Bapak Ibu atau tidak gitu. Karena pintu masuknya itu ada di kepatuhan hukum tadi. Itu bisa dibuktikan dari dokumen legalitas yang namanya akta pendirian, NPWP ataupun lainnya yang mungkin nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk yang manfaat terakhir ini adalah menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Jadi harapannya kan kita bisnis itu tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi jangka panjang gitu. Tapi dalam jangka panjang tersebut biasanya kan ada terus perubahan-perubahan regulasi dari pemerintah yang mana itu akan berdampak kepada kepatuhan hukum perusahaan Bapak Ibu juga gitu. Di mana harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kepatuhan hukum. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka itu akan berakibat yang fatal dan terjadinya ketidakstabilan pada bisnis perusahaan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya ini mengenai resiko. Resiko itu lebih berbicara dampak negatifnya ketika perusahaan tidak menjalankan suatu kepatuhan hukum. Ada tiga hal juga yang saya ingin sampaikan dalam hal resiko kepatuhan hukum. Yang pertama tentu hilangnya kepercayaan dari market. Ini yang paling dihindari adalah atau dan bisa terjadi juga risikonya itu terdampak hingga kerugian finansial perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ini adalah mendapatkan sanksi hukum. Itu yang sebagaimana sudah saya jelaskan di poin manfaat tadi, itu linear lah sejalan dengan hal tersebut. Yang terakhir ini adalah potensi timbul sengketa bisnis dari kontrak bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Ini juga poin penting yang perlu diperhatikan dari Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Kenapa? Karena lazimnya ketika kita menjalankan bisnis itu kita akan menjalankan partnership atau kemitraan dengan banyak pihak gitu. Dan untuk lebih secure biasanya kita itu akan mengikat dalam suatu perjanjian bisnis gitu. Tetapi dalam faktanya atau dalam perjalanannya bisa saja nanti ada salah satu pihak yang tidak comply terhadap klausul-klausul yang sebenarnya itu sudah disepakatin di awal gitu. Ketika tidak dipatuhi maka akan terjadi dispute. Dispute ini bisa entah nanti forumnya di arbitrase, di pengadilan negeri ataupun di lembaga lain itu menjadi pilihan dari para pihak. Tetapi yang ingin saya sampaikan ketika timbul suatu sengketa bisnis itu pasti akan ada cost atau waktu yang hilang atau yang merugikan perusahaan dalam konteks waktu dan biaya yang timbul seperti itu. Untuk selanjutnya terkait pentingnya kepatuhan hukum, saya memiliki suatu kepercayaan bahwa setiap tindakan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan biasanya itu akan menimbulkan konsekuensi hukum. Itu sudah pasti dan sering terjadi dan maksudnya kita bisa meresapi lah quotes atau kata-kata ini gitu. Baik itu nanti konsekuensi hukum yang sifatnya ringan, sedang ataupun yang berat itu pasti pasti akan ada konsekuensi hukumnya masing-masing gitu. Secara urgensi kepatuhan hukum, saya itu membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama itu menjadi dua poin maksud saya. Yang pertama itu adalah mengelola perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip good corporate governance.
Ini untuk sebagai gambaran Bapak Ibu, saya mengambil contoh terkait terjadinya manipulasi laporan keuangan di e-Fiduciary. Sebenarnya kan tindakan-tindakan seperti ini bisa dimitigasi ketika memang eh, perusahaan menjalankan sesuai dengan prinsip GCG ya. Dalam kasus ini jelas prinsip pertanggungjawaban direksi ataupun dengan prinsip keterbukaan atau transparansi itu tidak ada, sehingga dari CEO itu bisa melakukan markup gitu. Sebenarnya hal ini bisa itu dimitigasi dalam hal RUPS tahunan gitu. Itu bisa saja dimitigasinya melalui RUPS tahunan. Kemudian yang poin kedua adalah memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan trust atau kepercayaan ketika menjalin kerjasama. Eh, Kepatuhan hukum dalam konteks ini memberikan peran penting atau memainkan peran pentingnya. Saya menggambarkan atau memberikan contoh terhadap kopi tuku atau kopi lokal yang dimiliki oleh PT Maka. Itu akhir-akhir ini sedang ramai karena mereka membeli hak penamaan atau naming right dari stasiun PT MRT Jakarta di stasiun Cipete Raya. Tentu ketika melihat dari perspektif PT MRT Jakarta, hal ini bagi mereka ketika akan bertransaksi dengan calon mitranya, mereka pasti akan melakukan uji validitas ataupun melakukan verifikasi terhadap kepatuhan hukum calon mitranya atau calon partnernya gitu. Salah satu yang bakal diuji atau diverifikasi itu adalah kepatuhan hukum mengenai legalitas, baik itu akta, perizinan, ataupun dalam hal ini mungkin mereknya gitu, itu pasti bakal mereka cek gitu. Selanjutnya ini mungkin menjadi poin atau materi yang penting dalam webinar hari ini, yaitu menyangkut dengan strategi bisnis untuk tumbuh dan bertahan. Bagaimana sih cara menavigasi kepatuhan hukum di dalam perusahaan, terlebih lagi khususnya untuk UMKM ketika UMKM tersebut akan melakukan ekspansi bisnis ke skala usaha yang lebih besar. Secara garis besar saya membaginya ke dalam 3 layering atau 3 tahapan, eh, 3 langkah gitu. Jadi saya ingin menjelaskan atau menggambarkan bahwa kepatuhan hukum itu selalu hadir di dalam setiap step-step aktivitas perusahaan seperti itu. Yang pertama adalah kepatuhan hukum pada pra pendirian atau sebelum dilakukan pendirian suatu usaha. Ini masuk ke dalam perencanaan Bapak Ibu ketika akan berbisnis ya. Itu Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi mengenai domisili perusahaan, jenis kegiatan usaha, modal dasar gitu. Terkait domisili perusahaan itu juga menjadi pilihan. Saya mungkin di sini akan menekankan terkait dengan bisnis UMKM ya. Ketika bisnis UMKM itu kan ya saya tahu lah maksudnya dari modal itu belum kuat atau mungkin masih minim gitu. Mungkin Bapak Ibu terkait dengan domisili perusahaan ini bisa memanfaatkan yang namanya virtual office. Virtual office sampai hari ini itu belum diatur sedemikian rupa, sedemikian detail atau uh, masih kayak dibebaskan gitu. Ini sangat cocok untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang UMKM. Kemudian yang kedua mengenai jenis kegiatan usaha, ini juga Bapak Ibu perlu tahu ke kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau sering kita dikenal sebagai KBLI, itu jumlahnya itu kan ribuan di dalam satu buku gitu. Itu Bapak Ibu harus memilih kode KBLI yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Misalkan Bapak Ibu mau berbisnis F&B, tentu kode KBLI-nya harus relate dengan kode KBLI F&B gitu. Terus sebagai informasi tambahan juga, ketika Bapak Ibu mungkin saja akan berbisnis sebagai pemain besar dalam arti melakukan perdagangan besar, itu sekarang itu tidak bisa digabung dengan perdagangan eceran gitu. Itu udah dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021. Dan juga terkait jenis kegiatan usaha ini ada yang dikenal sebagai konsep single purpose itu. Jadi contohnya itu aktivitas yang bergerak di rumah sakit swasta itu contoh salah satu contoh KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sifatnya itu single purpose, itu tidak bisa digabung dengan jenis usaha lain seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Untuk yang ketiga ini mengenai modal saham. Modal saham mungkin Bapak Ibu udah terlalu familiar lah dengan hal ini. Saat ini modal dasar itu sudah tidak diatur lagi minimal 50 juta, tetapi itu berdasarkan kesepakatan pendirian. Mau di bawah 50 juta juga nggak masalah ketika para pendiri sudah sepakat gitu. Modal distorkannya ini yang masih diatur atau dimuat di dalam undang-undang PT ya. Itu masih diatur sebanyak 25% dari modal dasarnya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir sudah memiliki barangkali sudah memiliki PT yang udah running tapi skalanya masih kecil atau menengah, kemudian amin-amin atau bersyukur lah ketika nantinya ada investor asing mau injek saham atau membeli saham atau melakukan pendanaan di PT Bapak Ibu, itu juga sebagai konsekuensi logisnya berarti kan akan menjadi penanaman modal asing gitu. Nah, hal ini juga akan berdampak pada eh, naiknya status skala usahanya. Skala usahanya itu menjadi besar dan nilai investasi yang ditanamkan itu minimal itu harus 10 miliar. Ini untuk poin selanjutnya ini penting untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dalam prakteknya biasanya para pelaku usaha ini tidak membuat perjanjian pendiri atau shareholder agreement atau mungkin bahasa lainnya ada yang menyebut dengan founder agreement gitu. Jadi banyak yang abai dari pendiri gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih kita punya perjanjian pendiri? Ini tujuannya adalah memberikan batasan tanggung jawab. Yang kedua adalah mencegah terjadinya perselisihan. Jadi semakin gede bisnis biasanya akan semakin kuat atau semakin besar juga tantangannya gitu. Tantangan itu bisa timbul dari eksternal maupun internal. Dalam hal internal bisa saja di antara para pendiri itu malah berselisih. Nah, kehadiran atau pembuatan perjanjian pendiri itu fungsinya ada di sini, memuat aturan-aturan main ketika misalkan terjadi perselisihan, itu mekanisme penyelesaiannya akan seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa dimuat atau membuat perjanjian pendiri dengan partnernya gitu. Dan juga yang ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam melakukan bisnis ya. Untuk perjanjian pendiri juga ini tidak harus dibuat akta notaris, ini cukup di bawah tangan itu nggak masalah. Yang penting ada beberapa klausul penting perjanjian yang memang sering dimuat ya, yaitu terkait dengan peran dan tanggung jawab, kemudian kontribusi modal dan pembagian keuntungan, hak kekayaan intelektual, target usaha, kerahasiaan, dan juga penyelesaian sengketa. Untuk tahapan selanjutnya, ketika Bapak Ibu telah melakukan perencanaan dengan matang terkait dengan rencana kegiatan usaha atau bisnisnya, tentu Bapak Ibu menginginkan usahanya itu menjadi sah atau menjadi legal di hadapan hukum gitu. Ada tiga hal yang menarik dan perlu diperhatikan juga. Yang pertama itu Bapak Ibu sebagai syarat untuk mendapatkan legalitas itu Bapak Ibu harus membuat akta notaris. Ini dalam konteksnya kita membicarakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat notaris memang ini kita kayak terima beres lah notaris yang buat gitu. Tapi sebagai informasi, notaris itu hanya membuat dan ketika sudah dibuat atau ditandatangani itu ada namanya perlu permohonan SK kepada Menteri Hukum dan HAM. Ini ada jangka waktunya Bu. Ini biasanya memang dimohonkan sekaligus oleh notaris ketika pembuatan akta gitu. Ada jangka waktu 60 hari yang harus ditepati atau dilakukan oleh notaris untuk submit permohonan SK gitu. Jadi SK ini adalah tanda ketika perusahaan Bapak Ibu itu bisa disebut sebagai perusahaan berbadan hukum. Itu bisa dilihatnya dari tanggal SK. Untuk konsekuensi hukumnya apa ketika tidak disahkan atau tidak mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM? Maka konsekuensinya itu akan batal demi hukum dan status badan hukumnya menjadi bubar. Untuk tahapan selanjutnya setelah mendapatkan akta itu biasanya Bapak Ibu harus mengurus yang namanya dokumen perpajakan. Ini memang secara sistem itu di email akan mendapatkan nomor NPWP-nya saja Bapak Ibu. Tapi untuk mendapatkan NPWP fisik dan surat keterangan terdaftar badan fisik itu Bapak Ibu perlu mengurus di kantor KPP di mana lokasi badan usaha Bapak Ibu bertempat ya.
Ketika nggak punya ini, nggak punya NPWP atau SKT atau tidak mengurus, Bapak Ibu tentu akan dinilai dari sudut pandang mitra atau pelanggan itu menjadi perusahaan yang tidak comply dan tidak profesional, dipandangnya seperti itu, tidak tertib secara perpajakan. Untuk poin C-nya adalah terkait dengan perizinan usaha dasar. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, kita tuh menganut konsep perizinan usaha berbasis risiko gitu. Ketika Bapak Ibu mempunyai skala usaha, mungkin skala usahanya masih kecil, itu mungkin saja Bapak Ibu cukupnya hanya di level mendapatkan nomor induk berusaha gitu. Tapi ketika Bapak Ibu perusahaannya sudah menengah atau tinggi, itu pasti klasifikasi perizinannya itu akan berbeda lagi gitu. Ada yang namanya sertifikat standar, ada yang namanya izin operasional gitu, tergantung dari produk atau jualannya Bapak Ibu. Ketika tidak memiliki izin ini akan mendapatkan sanksi gitu. Sanksinya administratif dan penyegelan atau bahkan sampai ke pencabutan perizinannya. Untuk yang selanjutnya, ini mungkin tahapan yang ketiga terkait dengan kepatuhan hukum pasca pendirian. Dalam hal ini maksudnya adalah kepatuhan hukum ketika perusahaan Bapak Ibu itu sudah running, sudah berjalan. Jadi sebenarnya ketika ngomong kepatuhan hukum tuh due proses di dalam setiap prosesnya aktivitas bisnis itu selalu ada kepatuhan hukum gitu. Kepatuhan hukum ketika running itu ada yang pertama adalah RUPS tahunan. Ini dilakukan pada akhir tahun gitu. Uh, RUPS tahunan ini merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Karena apa? Karena di dalam organ PT itu ada tiga organ, ada direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham gitu. Tujuannya apa dari RUPS ini? Tujuannya adalah uh, pemegang saham ingin melihat pertanggungjawaban dari direksi dalam konteks melaporkan keuangan, terus memberikan laporan terkait kegiatan perusahaannya, terus mungkin laporan terkait tanggung jawab sosialnya, ataupun isu-isu yang terjadi di dalam perusahaan. Misalkan terdapat isu dan bisa saja di dalam RUPS tahunan tersebut Bapak Ibu atau pemegang sahamnya melakukan atau mencari solusinya gitu. Itu bisa saja nanti diputuskan mau dalam bentuk perubahan aktanya apa saja gitu. Itu sangat memungkinkan. Terus yang poin kedua adalah terkait dengan laporan kegiatan penanaman modal. Ini sepanjang saya praktik dan sering kali ini menjadi poin yang diabaikan atau tidak dijalankan oleh para pelaku usaha. Karena apa? Karena LKPM ini sebenarnya kan dari pengurusannya tuh di sistem OSS gitu. Jadi banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui ketika kapan sih sebenarnya mereka perlu melakukan pelaporan gitu. Padahal bagi mereka yang skala usahanya kecil itu perlu melakukan reporting setiap per semester gitu. Berarti dalam satu tahun mereka perlu melaporkan sebanyak dua kali LKPM gitu. Tapi bagi perusahaan yang menengah dan besar itu laporannya itu harus 4 kali per triwulan gitu. Dalam satu tahun artinya harus melaporkan 4 kali LKPM gitu. Apakah ketika tidak melaporkan ada sanksi? Tentu ada. Sanksinya itu administratif berjenjang. Artinya apa? Ketika sudah diperingatkan sekali, terus peringatan 2 kali, tapi tidak dijalankan, itu bisa berdampak pada pencabutan izin juga gitu. Terus yang kewajiban perseroan ketiga dalam konteks kepatuhan hukum perusahaan ini adalah perusahaan wajib melakukan reporting keuangan tahunan perusahaan atau laporan keuangan tahunan perusahaan. Disingkat biasanya itu LKTP gitu. Bagi perusahaan yang PT terbuka, perusahaan penanaman modal asing, dan juga perusahaan yang berjenis persero, perum, ataupun perumda, itu memang sudah jelas, sangat jelas diatur di dalam peraturan Menteri Perdagangan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi PT-PT yang skalanya mungkin kecil ataupun tertutup untuk melakukan namanya laporan keuangan tahunan ini gitu. Karena apa? Karena ini menjadi dokumen penting bagi ya direksi, bagi pemegang saham gitu untuk menilai kinerja perusahaan. Apakah di tahun yang berjalan tersebut perusahaan telah running sesuai dengan targetnya.
Jika tidak memberikan laporan keuangan tahunan ini, maka ini khusus untuk yang PT terbuka, perusahaan PMA, perusahaan Persero ataupun Perum itu ada sanksinya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan itu sanksinya administratif, itu peringatan tertulis hingga pencabutan izin juga, Bapak Ibu. Untuk ini mungkin jadi slide yang terakhir dari yang ingin saya sampaikan mengenai strategi kepatuhan hukum dalam membangun perusahaan yang tertib dan profesional. Ini saya menyampaikannya secara general karena pasti di setiap sektor usaha atau setiap lini bisnis yang mereka perusahaan jalankan itu pasti strateginya bakal berbeda-beda. Tapi ini menjadi bare minimum atau paling tidak lah yang bisa dijalankan di perusahaan Bapak Ibu ketika pertama kali melakukan pendirian badan usaha atau baru melakukan bisnis gitu. Ada 7 step, tapi 7 step ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang rumit atau sesuatu yang kompleks gitu. Ini bisa dijalankan dan sangat realistis untuk dijalankan oleh Bapak Ibu selaku pelaku usaha. Yang pertama ini adalah membangun tim hukum internal perusahaan. Itu diperlukan. Kenapa? Karena untuk memantau eh, pelaksanaan dari kepatuhan hukum itu sendiri yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua adalah menyusun panduan dan prosedur kepatuhan hukum. Jadi aturan-aturan main terkait dengan bagaimana cara melakukan kepatuhan hukum itu diatur dari awal agar memberikan kejelasan atau memberikan gambaran yang jelas lah bagi bagi direksi utamanya atau bagi pemegang saham gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan audit secara berkala. Audit ini sebenarnya fungsinya untuk mendeteksi adanya pelanggaran. Harapannya dengan ditemukannya pelanggaran lebih cepat itu maka solusi yang dihadirkan itu cepat pula gitu. Yang keempat adalah proses evaluasi terkait strategi dan prosedur kepatuhan hukum. Setelah menjalankan audit ataupun menyusun panduan, ternyata kok masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka hal ini perlu dilakukan evaluasi yang secara mendalam. Tujuannya untuk memberikan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, di mana hal-hal yang sebelumnya terjadi itu tidak dapat terulang kembali gitu. Yang nomor 5 ini adalah mendorong kebudayaan kepatuhan hukum di perusahaan. Yang namanya budaya itu pasti berangkatnya dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum siapa? Kesadaran hukum para sumber daya manusia yang ada di dalam di dalam perusahaan. Artinya ketika perusahaan itu memiliki SDM yang tingkat literasi hukumnya sudah bagus, pasti mereka akan mereka akan minim mendapatkan sanksi atau melakukan pelanggaran. Untuk step yang keenam ini adalah tertib dalam pengarsipan dan dokumentasi perusahaan ya. Di era digital saat ini kita sebagai pelaku usaha atau ketika kita berbisnis kita sering banget yang namanya bertransfer data, baik itu data pribadi milik pelanggan ataupun data pribadi karyawan ataupun data-data perusahaan yang sifatnya sebenarnya private dan confidential gitu. Ini perlu dilakukan pengarsipan yang rapi dan pengarsipannya tentu menggunakan sistem yang handal gitu untuk menghindari dari namanya hacker gitu dan menghindari terjadinya pelanggaran terkait data pribadi ataupun kerahasiaan. Untuk yang langkah terakhir yang perlu bisa dilakukan itu adalah selalu update terhadap perubahan regulasi Bapak Ibu. Ini penting agar perusahaan Bapak Ibu terus melakukan penyesuaian-penyesuaian izin ataupun penyesuaian kepatuhan hukum lainnya dalam kapasitas atau dalam rangka untuk menjaga stabilitas bisnisnya. Sehingga ketika bertransaksi terus diminta sama partner, sama mitra kerjanya terkait dokumen, katakanlah dokumen izin operasionalnya gitu, harusnya sudah update, tetapi perusahaan Bapak Ibu belum mengikuti peraturan terbarunya. Tentu dari segi mitra bisnis itu akan meminta perusahaan Bapak Ibu untuk melakukan pemenuhan kepatuhan hukumnya terlebih dahulu, baru transaksi tersebut dapat dijalankan. Mungkin itu saja terkait materi inti yang ingin saya sampaikan. Untuk ini slide tambahan saja bahwa sebagaimana moderator yang di awal telah menyampaikan
jika webinar atau event ini tidak berhenti sampai di sini, tapi berkontinu, berkelanjutan gitu. Dalam konteks kepatuhan hukum korporasi atau perusahaan itu juga erat kaitannya dengan namanya kepatuhan hukum ketenagakerjaan, kepatuhan hukum terkait penyelesaian sengketa, dan juga kepatuhan hukum terkait perpajakan, dan juga ada isu-isu kepatuhan hukum di sektor-sektor lainnya atau di aspek-aspek lainnya. Ini akan kita bahas di event-event selanjutnya. Patri. Harapannya kita bisa memahami secara komprehensif mengenai kepatuhan hukum yang harus dilakukan oleh perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Saya mungkin akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anjar Setiarma atas pemaparan materinya. Jadi menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau misalkan kita ambil nih satu poin penting dari legal compliance, di mana legal compliance itu pasti memiliki manfaat atau benefit bagi perusahaan yang patuh akan kepatuhan hukum atau menerapkan kepatuhan hukum. Tapi di sisi lain, jika ada perusahaan atau pelaku usaha yang tidak menerapkan kepatuhan hukum, maka ada serangkaian risiko-risiko yang bisa menimpa Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu sangat penting sekali menerapkan kepatuhan hukum. Memang terkesan rumit, memang terkesan administratif, memang terkesan prosedural. Namun percayalah dengan Bapak Ibu sekalian yang patuh untuk menerapkan kepatuhan hukum, maka akan terhindar dari segala risiko-risiko yang mungkin Bapak, Ibu ataupun teman-teman sekalian tidak ingin merasakan risiko-risiko demikian. Oke, baik kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Namun sebelum itu ada beberapa terms and condition yang harus kami sampaikan. Yang pertama, untuk kesempatan melakukan sesi tanya jawab akan kita buka 3 sampai 5 pertanyaan. Yang mana dari 3 sampai 5 pertanyaan tersebut telah kami himpun dari Google Form pendaftaran dan juga nanti akan kami himpun juga dari Zoom ini, baik itu melakukan raise hand ataupun ditulis secara atau melalui chatbox Zoom. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab akan kami batasi dari sekitar 20 sampai dengan 25 menit. Dan yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab berlangsung, saya selaku moderator akan memanggil nama dan mempersilahkan untuk audiens untuk dapat menyalakan mikrofonnya dan bertanya secara langsung. Dan diharapkan bagi peserta lainnya yang tidak bertanya untuk tetap tertib dan tenang. Oke, untuk yang pertama akan ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang sudah kami himpun, sudah kami filter dan kami pilih dari beberapa pertanyaan yang masuk melalui Google Form pendaftaran. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Yogi Pratama dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Untuk Mas Yogi, apakah ada di Zoom? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa saya bacakan ya, agar teman-teman lain bisa untuk memahami bentuk pertanyaannya. Dari Mas Yogi Pratama, dalam konteks perkembangan regulasi yang cepat di era digital, seperti perlindungan data pribadi, anti pencucian uang, dan regulasi ESG, bagaimana perusahaan dapat merancang sistem kepatuhan hukum yang tidak hanya reaktif terhadap perubahan regulasi, tetapi juga proaktif sebagai sumber keunggulan kompetitif sekaligus memastikan integrasi efektif antara fungsi legal, risiko, dan operasional tanpa menghambat inovasi bisnis. Untuk pertanyaannya, pemateri apakah sudah dapat? Untuk Mas Anjar Setiarma? Sudah, Mas Dava. Oke, Ini akan silakan Mas dijawab Anjar oleh Setiarma. saya Ya. atau? Oke. Terkait pertanyaan tersebut, mungkin saya bisa menjawab. Dari sisi perusahaan mungkin perlu memiliki sumber daya manusia yang turut aktif dan terlibat dalam pembentukan suatu regulasi. Itu regulasi sesuai dengan sektor yang perusahaan jalankan ya. Kemudian juga melakukan penyusunan aturan atau kebijakan internal yang sifatnya itu predictable. Jadi tidak bersifat hari ini ternyata ada isu ini kita harus melindungi menggunakan suatu peraturan atau aturan yang sifatnya untuk hari ini saja gitu. Tapi mencoba berpikir bisa saja mencoba berpikir 10 tahun ke depan, 55 tahun ke depan gitu. Walaupun secara regulasi pemerintah itu belum diatur gitu. Jadi predictable ini penting bagi rekan-rekan semua ketika membicarakan penyusunan strategi kepatuhan hukum gitu.
Yang selanjutnya itu membentuk suatu divisi yang dipisah antara divisi hukum, terus divisi manajemen risiko, terus divisi compliance. Harapannya terjadi check and balance dan profesional dalam menjalankan pekerjaan gitu. Yang terakhir mungkin ini perusahaan harus berinvestasi ya pada teknologi terbaru gitu. Karena sekarang kita sudah era atau zamannya itu di era digital gitu, bisa memanfaatkan AI ataupun kecerdasan buatan ataupun ya teknologi-teknologi lainnya lah seperti itu. Itu mungkin dari jawaban saya, Mas Dafa. Oke, baik. Terima kasih Mas Anjar atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, kita dapat dari Lina Fadilah dari GNT Group. Apakah bisa nih suatu perusahaan berdiri tanpa membayar pajak? Nah, ini pertanyaan yang sederhana tapi menarik nih. Monggo Mas Anjar. Oke, ini mungkin isu pertanyaan mungkin sederhana tapi ya oke oke. Ini adalah salah satu contoh ketidakpatuhan mungkin ya terkait dengan dia sudah punya perusahaan tetapi tidak membayar pajak gitu. Apakah bisa? Tentu bisa saja eh, dilakukan gitu. Tapi ya namanya itu jadinya tidak compliance gitu. Harusnya kan sebagai wajib pajak yang taat gitu, itu harus melakukan pembayaran-pembayaran kewajiban pajak karena ketika tidak dilakukan kepatuhan hukum dalam aspek pajak itu akan berdampak pada sanksi. Itu sanksinya itu sudah sangat jelas lah, kayak denda ataupun bisa saja sanksinya ke arah pidana pajak gitu ketika memang terbukti melanggar atau merugikan keuangan negara. Untuk solusinya mungkin ini menjadi solusi ya ketika sudah punya perusahaan tapi tidak ingin membayar pajak, tapi dengan catatan memang perusahaan tersebut tidak ada transaksi gitu. Ya itu bisa saja sebenarnya mengajukan status permohonan dorman namanya gitu. Kayak dianggap mati suri lah perusahaannya tidak ada transaksi dan juga nanti tidak timbul kewajiban pajaknya. Itu mungkin dari saya Mas Dava terkait pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Mas Anjar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, terakhir dari sesi form ya. Dari Theodora Christina. Kira-kira apa sih langkah selanjutnya jika kepatuhan hukum tersebut ditentang oleh masyarakat? Silakan Mas Anjar. Oke, ini mungkin perlu kita lihat dari perspektif kenapa sih sebenarnya sudah patuh tapi ditentang oleh masyarakat gitu. Kalau kita ngomongin kepatuhan hukum itu kan lazimnya itu bentuknya adalah baik itu namanya izin atau izin itu kan sudah secara bahasa gampangnya sudah diberikan dibolehkan oleh otoritas yang berwenang gitu. Nah, perusahaan katakanlah sudah memenuhi izinnya, berarti udah patuh nih, tapi masyarakat menentang gitu. Mungkin bisa saja ini ada faktor-faktor tertentu yang bisa saja timbul atau muncul itu ketika memang perusahaan dalam hal konteks pengurusan perizinan ini sebenarnya dia tidak mematuhi atau tidak lolos secara verifikasi gitu. Ada unsur-unsur paksaan atau unsur-unsur yang dipaksakan lah gitu dalam hal pengurusan perizinannya. Itu bisa saja terjadi. Berarti kan di sini ada kesalahan di level atau di tingkat prosedural ya. Antara itu dia melakukan suap atau birokratnya itu tidak bersih, itu bisa saja. Dan kemudian ada kontrol dari masyarakat sebagai masyarakat itu berperan dalam mengawasi lah perizinan atau mengawasi dari kepatuhan hukum perusahaan gitu. Itu juga ini jadi poin menarik juga kayak berarti ketika ada konteks atau ada hal yang masyarakat aware terhadap kepatuhan hukum yang salah terjadi oleh perusahaan, berarti kan itu mengindikasikan adanya kesadaran hukum atau budaya hukum dari masyarakatnya sudah terliterasi cukup baik gitu. Seperti itu Mas Dava. Oke, baik. Terima kasih Mas Anjar. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang ada di chat box ya. Oke. Yang pertama ada dari Mas eh, Mbak Lydia Yu ya. Dari Mbak Lydia Yu mungkin ingin menanyakan secara langsung atau dibacakan saja Mbak Lydia Yu.
Halo Mbak Lydia Yu. Oke, baik, terima kasih. Saya bacakan dari pertanyaan dari Mbak Lydia Yu. Apakah kepatuhan hukum selalu berarti kepatuhan moral? Apakah mungkin perusahaan patuh secara hukum tapi tidak etis secara bisnis? Nah, ini ada pertentangan. Apakah ada pertentangan di antara kepatuhan hukum dan kepatuhan moral? Monggo Mas Anjar jawab. Masih belum di mute, masih belum di unmute Mas Anjar. Mohon Oke, maaf. terima kasih. Ketika pertanyaannya adalah apakah kepatuhan hukum selalu berarti kepatuhan moral? Itu tidak. Jawabannya tidak gitu. Karena apa? Karena saja bisa perusahaan itu patuh secara hukum, kayak misal semua aturan-aturan atau regulasi sektoral itu sudah dipenuhi oleh pelaku usaha, tapi secara moralitas itu tidak etis lah gitu. Secara etika bisnis mungkin tidak dibenarkan lah atau tidak dapat diterima gitu. Contoh paling realnya adalah katakanlah ketika kita mengalami COVID-19 di 2020 itu kan sebenarnya banyak perusahaan yang melakukan penimbunan ataupun melakukan markup harga gitu. Sebenarnya dari segi compliance itu mereka ya sah-sah aja, mereka sudah mengurus misalnya izin perdagangan masker gitu. Itu sebenarnya dari sisi compliance kepatuhan hukum itu ya sudah memenuhi syarat gitu. Tapi sebagai kepatuhan moral atau moralitasnya apakah itu dibenarkan ketika dalam kondisi pandemi semua seluruh masyarakat dunia membutuhkan masker tetapi dia justru menimbun dalam rangka untuk menaikkan harganya gitu. Apakah itu etis secara bisnis? Ya itu kembali lagi pertanyaannya karena standar etis itu bagi orang beda-beda. Tapi menurut saya ketika contohnya adalah yang saya sebutkan, menurut saya itu tidak etis sih gitu. Jadi ya jawabannya tentu tidak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anjar. Pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mas Fauzan Akmal nih. Mau ditanyakan langsung Mas atau dibacakan? Dari Mas Fauzan Akmal. Oke, saya bacakan ya. Oke. Bagaimana cara memastikan bahwa kebijakan internalnya sejalan dengan perubahan regulasi hukum? Dan apa saja tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan untuk mematuhi regulasi hukum? Silakan Mas Anjar. Baik, saya baca ulang cara memastikan bahwa oke, untuk memastikannya itu paling mudah ya melakukan due diligence ya, due diligence atau audit hukum gitu. Audit hukum ini bisa dilakukan untuk kepentingan mengetahui apakah di aspek ketenagakerjaan, korporasi, transaksi, atau penyelesaian sengketa yang pernah dihadapi perusahaan itu bisa dilakukan audit. Tujuannya apa? Untuk melakukan mendeteksi lah pelanggaran-pelanggaran hukum, barangkali masih ada isu-isu hukum yang dilanggar oleh perusahaan gitu. Mungkin cara paling gampang memastikan kebijakan internalnya sejalan dengan regulasi hukum itu ya melalui audit hukum tadi gitu. Terus juga tetap update sih terhadap regulasi hukum sektoral itu penting banget ketika Bapak Ibu mungkin bisnisnya di F&B itu pasti kan relate tuh dengan dengan peraturan-peraturan yang di sektor perdagangan makanan atau minuman gitu lah. Gitu juga terkait dengan misal Bapak Ibu bisnisnya di kesehatan, maka Bapak Ibu perlu selalu update terhadap regulasi-regulasi sektoral di bidang kesehatan. Karena apa? Ini berkaitan erat juga dengan pergantian rezim sekarang itu biasanya akan terjadi namanya apa ya deregulisasi atau apa ya pembuatan regulasi ulang gitulah. Ada perubahan-perubahan regulasi, ada yang namanya penyesuaian-penyesuaian regulasi gitu. Untuk yang tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya adalah kadang terjadinya tumpang tindih regulasi hukum. Itu masih terjadi di lapangan dan itu dari segi instansi atau dalam hal ini pejabatnya atau regulatornya, mereka pun sebenarnya dalam mengimplementasikan belum yang 100% paham gitu. Jadi yang saya alami malah kayak justru diskusi yang terjadi antara saya sebagai mungkin dalam hal ini lawyer itu
ya berdiskusi bareng lah dengan regulator bahwa terkait ketentuan regulasi hukum ini itu maksudnya seperti ini dan pengimplementasiannya itu ya sesuai dengan apa yang kita negosiasikan lah gitu. Mungkin itu saja sih dari saya Mas Dava. Oke, baik, terima kasih. Kita next ke pertanyaan terakhir ya, yang ada di chat box dari Mas Angga. Mas Angga, apakah mau bertanya langsung atau dibacakan, Mas? Oke, saya bacakan ya. Selamat siang, saya memiliki usaha bengkel sepeda motor dengan KBLI 45407 dan saya memiliki izin usaha NIB dan sertifikat standar yang terbit otomatis dari OSS. Dan kalau berdasarkan sistem OSS persetujuan lingkungan yang diperlukan adalah SPPL saja. Tetapi pemerintah daerah tetap meminta dokumen persetujuan lingkungan dari daerah masing-masing. Bagaimana cara kita menanggapi tumpang tindih perizinan tersebut? Silakan dari Mas Ajar. Baik, mungkin saya juga mungkin kalau ini sudah terlalu teknis banget dan saya mungkin ini akan sedikit menambahkan atau memberikan gambaran saja terkait dengan tumpang tindih perizinan gitu. Itu memang terjadi Bapak Angga. Saya juga pernah mengalami. Namun yang perlu dilakukan sebenarnya itu melakukan pendekatan klarifikasi gitu. Barangkali dari pada saat melakukan submit atau penginputan data itu ada kesalahan waktu kita memasukkan katakanlah mengenai pemakaian air itu tuh juga sangat berpengaruh Pak nanti terhadap produk yang dikeluarkan gitu. Memang secara aturan harusnya SPPL gitu, tapi dari si pejabatnya atau instansi terkait itu malah membutuhkannya perizinan lingkungan yang lebih tinggi padahal tingkat resikonya dari aktivitas bisnisnya yaitu dari eh, maaf saya bengkel sepeda motor ini kan sebenarnya harusnya tidak memiliki tingkat resiko tinggi gitu. Ya ini sebenarnya sih cukup dengan SPPL, makanya harus diklarifikasi sih dengan si pihak pejabat terkait. Jujur dulu pernah melakukan permohonan seperti ini juga, dan alhamdulillahnya sih dari saya itu berhasil, maksudnya melakukan pendekatan, melakukan pengertian lah gitu ini loh ternyata usaha kita tuh di bidang bengkel sepeda motor ini contohnya ya dan kita tuh tidak melakukan apa pencemaran lingkungan yang berlebihan atau apalah gitu makanya kenapa kita harus membutuhkan izin yang lebih tinggi gitu karena itu tadi Pak Indah kita tuh hidup di era yang perizinan yang baru gitu peraturannya itu baru juga dan dari pelaksana atau dalam hal ini regulator misalkan kalau perizinan ini kan dinas perizinan ya atau DPM PTSP gitu. Itu mereka juga banyak yang di lapangan sebenarnya belum paham yang 100%. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Mungkin kalau Bapak Angga itu belum jelas terus mau berkonsultasi lebih lanjut itu bisa saja nanti ngobrol dengan saya atau dengan asosiat lain terkait dengan isu-isu yang dihadapi oleh Bapak gitu. Kalau dari kami sih terbuka ya Pak untuk ngobrol lah. Terima kasih itu Mas Oke, Dava dari saya. baik. Ya, satu pertanyaan lagi ya Mas Ajar ya. Jadi karena kita masih mumpung masih sedikit ada waktu. Oke. Kalau dari chat mungkin tidak ada ya. Oke. Satu pertanyaan lagi aja ya Mas ya dari form juga. Eh, apa saja yang perlu dipelajari sebagai fondasi bagi seseorang yang baru terjun di bidang compliance? Ini dari Mas Renaldi Putra Samudra. Silakan Mas Anjar. Masih di unmute Mas. Masih di unmute ya. Masih di mute, sorry. Oke, sorry, sorry. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba melihat pertanyaan ini tuh dari perspektif orang yang ingin terjun ke bidang legal compliance atau kepatuhan hukum gitu. Itu bisa saja yang tanya mungkin fresh graduate ataupun mereka yang sudah bekerja berpengalaman itu akan melakukan switch karir di bidang kepatuhan hukum gitu.
Apa saja sih sebenarnya yang perlu dipelajarin gitu? Itu ada yang pertama jelas pengetahuan regulasinya itu harus diperkuat, regulasi baik itu yang bersifat umum dan sektoral gitu. Tergantung Bapak Ibu nanti, memilih karirnya tuh di bidang pekerjaan apa, di bidang sektor mana gitu. Jadi Bapak Ibu perlu mendalami hal tersebut. Selain itu juga terkait dengan kemampuan legal drafting juga harus diperdalami dan dipelajari karena apa? Karena biasanya dalam hal kepatuhan hukum ini biasa dilakukan juga dukungan supporting dari data atau dokumen-dokumen yang sifatnya itu memerlukan keahlian legal drafting gitu. Kemudian mungkin karena ini sifatnya kepatuhan hukum, ini mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Angga tadi, yang adanya ketidakselarasan lah di lapangan gitu. Makanya ketika Bapak Ibu mau terjun ke dunia legal compliance itu perlu yang namanya skill negosiasi dengan ya cukup baiklah dengan instansi karena kita seringkali di lapangan pasti akan berhadapan dengan instansi ataupun regulator gitu untuk bernegosiasi bahwa sebenarnya yang dimaksud perizinan yang harus kita penuhi tuh kayak ini loh Pak Bu gitu ataupun ketika kita reporting dalam hal produknya itu laporan ada saja misal pejabat yang tidak memahami terkait laporan-laporan yang sudah kita buat gitu makanya itu perlu dilakukan pendekatan melalui negosiasi gitu. Mungkin itu itu sih tiga hal yang perlu dipelajarin dan dipersiapkan lah ketika akan terjun ke dunia kepatuhan hukum gitu. Baik, terima kasih Mas Anjar. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tenang saja. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami akumulasikan dan kami jawab secara tertulis. Nah, jawaban tersebut akan kami kirimkan nanti ke grup peserta. Atau semisal ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang mungkin ingin bertanya atau ingin berkonsultasi, bisa banget menghubungi kami melalui email info@dslc.law atau Bapak Ibu juga bisa nih mengunjungi website kami yaitu www.dslc.law untuk bisa mengakses beberapa informasi dari kami, entah itu artikel ataupun entah itu informasi-informasi berkaitan dengan webinar series selanjutnya. Dari kami untuk webinar pada hari ini akan ditutup dengan closing statement ya dari Mas Anjar yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk closing statement dari Mas Anjar, mungkin poin-poin hint saja yang perlu di-highlight untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian terkait dengan legal compliance. Silakan Mas Anjar. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas atensi yang diberikan pada webinar hari ini. Harapan kita sih Bapak Ibu turut hadir di webinar selanjutnya. Semoga sesi ini membuka perspektif baru bahwa kepatuhan hukum bukan hanya sebagai beban dilihatnya, tetapi sebagai bekal sebagai investasi seperti itu. Bukan hanya untuk bertahan hari ini, tetapi untuk melangkah lebih jauh esok hari. Karena setiap langkah kecil yang tertipi hari ini akan menjadi pijakan kuat bagi pertumbuhan besar di masa depan. DSLC percaya bahwa para pelaku usaha, khususnya UMKM, itu layak tumbuh dengan fondasi yang kokoh. Dan kami siap berjalan bersama Anda menuju bisnis yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terakhir, terima kasih. Sampai jumpa di series webinar DSLC selanjutnya. Saya sebagai pemateri, mohon maaf apabila dari materi yang hari ini mungkin dirasa belum cukup. Itu saja dari saya closing statement-nya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi terakhir ada foto bersama. Silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa sebentar mengaktifkan kameranya ya, karena akan didokumentasikan oleh operator. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan kameranya. Oke, kalau begitu dari operator silakan untuk dokumentasi ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin bisa dinyalain kameranya jika memungkinkan. Kita tunggu. Oke, oke. Kita bisa mulai untuk sesi foto bersama.
1, 2, 3. Sudah, kembali lagi ke Mas Dava. Baik, terima kasih operator. Ya, foto bersama tadi menandakan sesi webinar series pada hari ini telah berakhir. Jangan lupa stay tune terus di Instagram dslc.law untuk bisa mengakses informasi berkaitan dengan webinar series berikutnya yang tentunya nggak tak kalah serunya seperti itu. Atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Muhammad Dafal Fandi selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar DSLC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.